Shalom, perkenalkan nama saya Linia Gule, Prodi Pendidikan Agama Kristen, nomor induk mahasiswa 08022185. Mata kuliah Teologi Sistematika 4. Sebagai dosen pengampu mata kuliah ini oleh Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Pada saat ini ada dua topik pembahasan saya. Yang pertama adalah pneumatologi dan yang kedua adalah angelologi. Yang dimana pertama pneumatologi, dimana pneumatologi ini berasal dari dua kata yang artinya dalam bahasa Yunani, yang pertama pneuma yang artinya angin, nafas, dan roh. Dan yang kedua kata logos, yang dimana suatu perkataan, ilmu, dan pengetahuan. Jadi kedua kata ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu dan pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus, dimana Roh Kudus ini juga dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, yang artinya angin, udara, dan hawa. Dan dalam bahasa Yunani yaitu pneuma, yang artinya memiliki kata yang netral. Roh Kudus ini memiliki sifat dari satu pribadi. Yang pertama adalah memiliki akal budi dan kecerdasan, di mana kata bahwa Roh Kudus ini memberikan atau menyelidiki sesuatu hal di dalam menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Dan yang kedua adalah pengetahuan, di mana tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi dengan adanya Roh Kudus ini dapat kita memahami pikiran Allah. Dan yang ketiga adalah pikiran, di mana bahkan sebagaimana Roh Kudus ini mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Dan yang keempat adalah emosi, di mana emosi ini secara memiliki arti perasaan atau kesadaran dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada sesuatu hal. Dan yang kelima adalah kehendak, di mana Roh Kudus ini memiliki suatu kehendak untuk dikasihkan. Ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dalam keputusan Allah dengan Roh Kudus, atau memiliki mendistribusikan karunia-karunia roh sebagaimana kehendaknya. Yang kedua, karyanya mengonfirmasikan personalinya, mana Roh Kudus ini menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya dari Allah, Bapa, dan Putra. Yang pertama, Roh Kudus mengajar, dan yang kedua, Roh Kudus bersaksi, dan yang ketiga, Roh Kudus membimbing, keempat, Roh Kudus meyakinkan. Yang kelima, Roh Kudus melahirbarukan. Yang keenam, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Yang ketujuh, Roh Kudus yang memerintah. Ada juga posisinya mengonfirmasikan personalitasnya, yaitu yang pertama, Roh Kudus dapat dilakukan. Yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Yang ketiga, Roh Kudus juga dapat ditolak. Dan yang keempat, Roh Kudus dapat didustai. Dan yang kelima, Roh Kudus dapat ditaati.
Dalam hal ini juga ada keilahian Roh Kudus, di mana keilahian Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dari doktrin Tritunggal, di mana suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada akhirnya atau kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. Ada yang menjadi atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Yang pertama, hidup. Yang kedua, maha tahu. Yang ketiga, maha kuasa. Yang keempat, maha hadir. Yang kelima, kekal. Yang keenam, kekudusan. Yang ketujuh, kasih. Yang kedelapan, kebenaran. Karya ilahi dari Roh Kudus ini menyatakan keilahiannya. Yang pertama, sebagai pencipta. Maka dalam mempelajari doktrin Roh Kudus ini harus didasari bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Ia bukan ciptaan atau sekedar pengaruh, melainkan Ia adalah Allah yang sejati dan memiliki pribadi dengan memiliki akal budi, emosi, dan kehendak. Kemudian, lewat dari karya-karyanya yang sama dilakukan Allah Bapa dan Allah Anak mengindikasikan bahwa Ia adalah pribadi yang ilahi yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Pemateraian Roh Kudus ini atas orang percaya terjadi ketika seseorang percaya setelah memateraikan Roh Kudus berkarya di dalam diri seseorang secara tidak terbatas. Jadi, pemateraian Roh Kudus ini bertujuan untuk memberi perlindungan, jaminan, dan pemeliharaan Allah. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah orang percaya terluput atau terlindungi dari hukuman kekal, sehingga orang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini menjadi dasar pemikiran orang Kristen bahwa setiap janji kehidupan kekal di surga adalah pasti karena adanya Roh Kudus menjadi jaminan hidup kita. Jaminan itu dimiliki sampai orang percaya memperoleh seluruhnya, sehingga meterai yang dimaksud di sini adalah sebagai tanda pengakuan bahwa kita sudah sungguh-sungguh atau kita sesungguhnya adalah anak-anak dan bukti bahwa Allah benar-benar telah menerima iman kita. Kita telah dijadikan milik Allah oleh penebus darah Kristus melalui tanggapan iman kepada kasih karunia Allah oleh Roh Kudus diberi sebagai jaminan bahwa orang percaya akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Roh Kudus juga berkarya memberikan pemeliharaan atas orang percaya, yakni dengan membantu dalam kelemahan orang percaya dan berdoa untuk orang percaya. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, pneumatikos, yang artinya bahwa hal-hal kerohanian
atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur kerohanian dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan yang kedua adalah karisma. Karisma artinya pemberian berdasarkan anugerah, di mana kata karisma ini menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Hal itu bukan perkembangan kemampuan secara alamiah, melainkan suatu pemberian yang dilimpahi kepada setiap orang percaya. Karunia rohani ini tidak sama dengan bakat alamiah. Mungkin ada kaitannya, tetapi ini adalah suatu bakat alamiah, adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sejak ia lahir dan kemudian berkembang. Sedangkan karunia rohani ini diberikan secara supernatural oleh Allah pada saat pertobatan. Dasar dari pemenuhan oleh Roh Kudus. Dasar dari kepenuhan oleh Roh Kudus dapat kita lihat di Efesus pasalnya yang kelima ayat 18. Dikatakan di sana bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi pemerintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan dalam kontras dengan peringatan agar kita jangan mabuk oleh roh anggur. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena yang pertama, esensial untuk kedewasaan orang percaya. Dan yang kedua, esensial untuk pelayanan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, saya melanjutkan membahas tentang angelologi, yang dimana secara etimologis kata angelologi ini berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos dan logos, di mana angelos ini yang artinya utusan atau malaikat, sedangkan logos artinya ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Istilah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan. Jadi ditunjukkan pada utusan manusia. Dapat kita melihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang kedua, atau sebagai utusan ilahi. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Jadi sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, angelos muncul 175 kali. Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos ini sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan yang bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Selanjutnya, keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan atau dijelaskan di kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat, baik dalam
Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Jadi, malaikat-malaikat ini dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Pekerjaan malaikat ini adalah Tuhan memberikan tugas kepada malaikat-malaikat itu untuk menolong melaksanakan kehendak Allah dari berbagai orang-orang yang mengikuti setiap perintah atau ajaran Kristus. Natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat ini dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki seperti tubuh manusia. Jadi, mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Mereka juga tidak mati. Dan yang kedua adalah malaikat adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama-sama dengan semua makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Yang ketiga adalah malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pernyataan ini tentang penciptaan di Kolose pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-16 menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Jadi tindakan penciptaan malaikat ini tidak berlangsung terus karena malaikat ini tidak mampu untuk beranak cucu. Dan yang keempat adalah malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia, di mana para malaikat ini tidak tunduk serta pada keterbatasan manusia, khususnya karena manusia tidak dapat mati. Jadi, para malaikat ini lebih berhikmat daripada manusia, namun tetap terbatas. Dengan memahami peran malaikat ini dalam rencana Tuhan, kita dapat memperdalamkan iman kita sendiri dalam rencananya Tuhan. Angelogi ini membantu kita membedakan antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Dan hal ini juga memberikan kita penghiburan dan pengharapan di masa-masa yang akan sulit. Sebagai orang Kristen, penting untuk diingat bahwa meskipun kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata fisik kita, di mana dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 10 dikatakan di sana bahwa berhati-hatilah agar kamu tidak memandang rendah salah satu dari anak-anak kecil itu. Karena aku berkata kepadamu bahwa di surga malaikat mereka selalu melihat wajah Bapakku yang di surga. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa malaikat Tuhan selalu mengawasi setiap hidup kita, terutama yang paling rentan di antara kita. Jadi meskipun kita
mungkin tidak sepenuhnya memahami sifat dan peran malaikat ini. Tetapi dengan kita mempelajari angelogi ini dapat membantu kita untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam akan mempelajari angelogi ini dapat membantu kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam akan kuasa dan kasih Tuhan. Jadi, saat ini kita terus bertumbuh di dalam iman. Setiap kita, semoga kita selalu mengingat peran penting malaikat dalam rencana Tuhan dan bersyukur atas perlindungan dan bimbingan mereka yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya jelaskan melalui materi ini. Atas kekurangan dan kelemahan saya mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.